Kita lanjutin lagi review Ghost User episode keempat. Episode ini akan berfokus pada debut dari Gozu Eagle. Jadi pertama, mari kita langsung saja bahas tentang debutnya dari Gozu Eagle. Kita di akhir episode kemarin akhirnya tahu nih identitas asli dari Gozu Eagle. Ternyata dia bukan sekedar anak SMA, tapi dia adalah seorang kakek berusia 87 tahun bernama Joji Takehara. Diceritain kalau Joji Takehara ini adalah seseorang yang stoik dan juga dia tuh masih kayak punya perasaan terikat dengan masa lalunya gitu. Dia akhirnya bisa berubah jadi anak muda lagi nih ketika dia berhasil membuat kontrak dengan Tega Sword, dimana akhirnya dia mengganti nama ketika dia memutuskan untuk sekolah, dimana namanya menjadi Kinjiro Takehara. Tapi kakek Joji Takehara ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau ingin tetap menjadi anak muda, di mana dia harus makan telur supaya tetap awet muda. Di sini Kinjiro pun akhirnya masuk sekolah dan kebetulan banget ternyata dia sekelas sama cucunya sendiri. Diceritain juga kalau di sini Kinjiro atau kakek Takehara Joji ini masih terjebak ya dalam keinginan masa lalunya, di mana di episode kali ini juga ada sempat scene di mana dia sempat bertengkar sama cucunya, di mana kakek Joji punya idealismenya sendiri, lalu juga si sang cucu masih belum memahami bagaimana cara sang kakek berpikir, dan dia juga nggak tahu ya karena taunya itu adalah teman sekolahnya Kinjiro. Sempat nih di sini ada scene di mana kakek Takehara Joji alias Kinjiro memutuskan buat pensiun dari Gozu User. Untungnya setelah ngobrol sama Hoeru ya dan sang kakek merenungi kenangan dengan istrinya yang sudah meninggal, akhirnya dia sadar kalau usia bukan sebuah penghalang untuk bagaimana dia mengejar keinginannya, dan akhirnya di sini Kinjiro berhasil debut menjadi Gozu Eagle. Untuk pertarungannya kita bahas nanti ya. Sebelum ke pertarungan nih, kita mau bahas dulu tentang masa lalu dari Sumino, lalu juga dari Hoeru dan juga dari Ryugi. Nah, selain diceritain tentang sebuah kilas balik dari Takehara Joji, di sini juga kita sempat di-spill tipis-tipis tentang masa lalu dari karakter-karakter Gozu User lainnya. Ini sangat-sangat penting karena latar belakang dari masing-masing karakter ini akan menjadi pakem cerita ke depannya, bakal menjadi poin-poin penting cerita ke depannya. Apa yang memotivasi dia menjadi Gozu User, lalu apa keinginan yang ingin mereka kabulkan ketika mereka menjadi pemenang dari perang cincin. Nah, kalau di sinopsis kita tahu semua member Gozu User ini adalah orang buangan. Di sini yang paling ketara adalah Ryugi. Kita dapat sedikit petunjuk soal Ryugi yang kayaknya punya hubungan kurang baik sama ayahnya yang seorang dokter. Ini bisa jadi konflik personal yang menarik ya buat karakter Ryugi, di mana Ryugi dibuang oleh keluarganya. Mungkin ini ada hubungannya dengan kesukaan dia atau dengan pemujaan dia terhadap Tega Sword. Nah, lalu bagaimana dengan Sumino? Sumino di sini ceritain kalau dia punya masa lalu di mana dia kehilangan sang adik dan dia mencari sang adik. Kiranya ini adalah alasan yang kuat buat Sumino untuk bertarung menjadi Gozu User. Nah, kita juga di-spill nih sama keluarga Tonohiro di sini, di mana ada keluarga lengkap, ada bapak, ada ibu, dan ada 2 orang anak. Mungkin ya teori yang beredar di internet kalau kakaknya adalah seorang case yang diperkenalkan saat press conference ya. Lalu juga di sini yang menjadi fokus dan sorotan adalah bapaknya nih. Ada apa dengan Bapak Hoeru? Apakah ini sangat-sangat berkaitan dengan flashback Hoeru di episode pertama ketika ada seorang wanita yang bilang, "Hoeru, kamu jangan memiliki keinginan." Nah, ini menarik nih. Apakah ini bakal menjadi dasar yang seru nih buat nanti Hoeru akhirnya menemukan keinginannya ketika menjadi pemenang dari perang cincin. Nah, lanjut ke pertarungan di episode kali ini. Ada 3 pertarungan di sini. Pertama kita bahas dulu dari Universe Wars, di mana di sini Atami dan Sumino bertarung melawan Universe Warrior Ryu Soldier Ring, di mana diceritain kalau Sumino tuh kayak pingin nanya tentang adiknya kepada seorang lawyer yang di sini berubah menjadi Ryu Soldier. Namun Sumino tidak bisa henshin, lalu Atami pun muncul dan menyelamatkan dia. Dan dia berubah menjadi Don Brothers ya, Momotaro, dan dia juga menggunakan Time Ranger Ring, dimana di sini dilihatin cara ngambil cincin lawannya, dimana di sini dengan kekuatan Time Ranger Ringnya dia bisa membuat beku sang musuh seperti di series Time Ranger. Ceritain juga kalau Universe Wars sudah kehilangan cincinnya, dia berarti kehilangan kemampuan untuk berubah, dan yang memenangkan pertarungan Universe Wars dapat mengambil sang cincin. Atami berarti di sini adalah pemilik cincin terbanyak ya sejauh ini, dimana dia punya Momotaro, punya Jetman, lalu punya Time Ranger, lalu punya Ryu Soldier juga.
Nah, lalu yang keren juga di episode kali ini adalah pertarungan mechanya, di mana ternyata Tega Sword itu hanya bisa digunakan oleh satu user. Di sini akhirnya Rikuo, Ryugi, dan Hoiru bergantian menggunakan Tega Sword. Nah, di sini action mechanya benar-benar keren sih. Gokil banget. CGI action, lalu bagaimana gimmick-gimmick pergantiannya itu seru-seru banget. Dan tidak kalah pentingnya juga scene ketika Tega Sword keluar masih tetap keren saja ya guys ya. Bener-bener suka banget nih pertarungan antar mechanya di sini. Dan terakhir di sini adalah pertarungan Buraidan ya antara Goju Eagle melawan Party No One. Dimana di sini akhirnya Kinjiro melawan Party No One dan dia berubah debut menjadi seorang Goju Eagle. Dimana selain debut dari Goju Eagle juga ada arrow-nya ya, Eagle Arrow. Dan ngomongin pertarungannya ya di sini ya seperti pertarungan Goju Jet sebelumnya. Tapi yang aku suka di sini dari Goju Eagle adalah visornya. Aku suka banget dari visual Goju Eagle. Lalu juga senjatanya arrow, kayaknya dari semua lini senjata dari Goju Jet, aku paling suka dari senjata arrow-nya si Goju Eagle ini. Nah, gimmick Goju Eagle juga dengan kemampuan terbangnya di sini keren banget sih kalau dilihat-lihat ya. Dan juga akhirnya di sini pertarungannya dimenangkan oleh Kinjiro. Nah, episode ini ditutup dengan cakapan manis nih antara keluarga Kinjiro, antara sang kakek, sang ayah, dan sang anak. Bisa dibilang di sini sang cucu ya sudah menyadari kalau Kinjiro adalah kakeknya gitu ya. Mungkin apa yang dia lihat dari Kinjiro adalah dari sosok kakeknya ya, cukup manis di sini untuk konklusi dari si Goju Eagle ini. Overall, episode ini sejauh dari Goju Eagle tayang adalah episode terbaik di mana masa lalu dari seorang karakter, latar belakang, lalu bagaimana debutnya dibuat sangat-sangat manis ya. Tidak terlalu rusuh seperti dari debut Goju Leon dan juga Goju Tyranno. Cerita dari kedua karakter tersebut juga kurang dikulik, tapi di sini Goju Eagle berhasil dikulik. Overall, aku suka banget nih sama episode kali ini. Kalau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media Tokusatsu di Instagram, di TikTok, dan jangan lupa follow Tokusatsu di YouTube dan B Station. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.